حبيب الله মনে বড় আশা ছিল যাব মদিনা মনে বড় আশা ছিল যাব মদিনা সালাম kalau kan kurang semangat kita ulangin lagi. Alhamdulillah. Dari jam berapa, Bu? Wah, lama juga ya. Baik, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wah, ini udah hafal. Kalau udah hafal nggak panjang-panjang, Bu, insyaallah. Insyaallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu litammima makarimal akhlaq. Pantun dulu boleh, Bu? Pantun dulu. Ya, sebelum umpan ya. Jalan-jalan ke kota Mekah. Ingin beribadah lama-lama. Semoga acara ini membawa kepada keberkahan kita, membawa rahmat untuk semua. Lagi, Bu? Lagi, satu lagi nih. Tapi udah bukan pagi nih ya. Pagi cerah, mentari bersinar, burung berkicau, penuh gembira. Maulid Nabi kita rayakan bersama. Semoga menambah iman dan takwa. Ibu-ibu, Majlis Talim, Al-Muttaqin yang saya muliakan. Ibu-ibu, ya, apa nih ibu-ibu apa nih ya? Ibu-ibu semuanya dah, ya, karena kebanyakan ibu-ibu di sampai belakang nih, ya. Yang semoga Allah berikan kepada kita kesehatan selalu. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan nikmatnya kepada kita. Nikmatnya banyak, Bu. Kita bisa kumpul di sini, bisa bersilaturahim, menimba ilmu, ya. Kemudian ada juga yang mendapatkan apa deh? Mendapatkan semen. Nah, ada yang dapat santunan nggak? Ada. Alhamdulillah ada. Anak yatim ada juga ya? Ada. Masya Allah. Ya. Maka ini adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita, kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid ini yang insya Allah berkahi. Maka sudah semestinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini yang mengiring kita, yang mengajak kita, ya, dari zaman yang gelap gulita, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Bukan cuma terang langitnya, ya, ya, bukan cuma terang langitnya, tapi terang nurnya, cahaya Islam. Dalam satu buku, ya, orang Barat, namanya Michael Hart. Udah ada yang pernah dengar belum nih? Belum? Oke, itu tadi kita. Michael Hart menulis satu judulnya dalam bahasa Inggris. Ya, 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Masya Allah. Orang Barat, bukan orang Islam. Dia menulis buku 100 orang yang paling berpengaruh di dunia.
Kemudian dalam bukunya itu disebutkan nama Muhammad dan urutan nomor 1 ternyata, Masya Allah. Ya, kalau kita pengen bikin buku yang biasa kita kenal itu kan yang dekat-dekat dulu, ya kan? Yang kita kenal, ya kiai siapa nih, ya? Yang kita kenal, ya baiknya. Maka sebetulnya dia ini nggak pernah ketemu sama Nabi Muhammad SAW, tetapi dia tahu pengaruh daripada Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Sirah Nabawiyah, ya, Syekh Syifur Rahman Al-Mubarrafuri, bukunya judulnya namanya Rahikul Makhtum. Itu menceritakan, namanya kisah, namanya sirah, itu menceritakan apa yang diceritakan, apa yang dikisahkan ketika Rasulullah SAW, ya, diutus ke satu peradaban jahiliyah, ya, kita sebut dengan Jazirah Arab, belum datang Islam. Maka zaman tersebut sungguh buruk sekali. Ya, di antara yang mau dicontohin misalnya kondisi sosial masyarakat. Ya, ketika itu kita tahu ada yang namanya perbudakan. Budak itu tahu budak. Dibeli, disuruh kerja sampai mati nggak apa-apa. Ya, yang perempuan dibeli untuk dinikahin nggak apa-apa. Kadang-kadang bukan cuma dinikahi, cuma didatengin doang. Ya, makanya dalam surat Al-Mu'minun itu ada ya, karena ini tapi sudah dihapus ayatnya, apa namanya, hukumnya. Illa ma malakat aymanukum, ya, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanukum. Jadi sungguh beruntung orang yang beriman. Yang gimana orang yang beriman? Yang pertama disebutkan ya, sholatnya khusyuk, kemudian yang berzakat, menunaikan zakat, dan orang yang menjaga harga dirinya, termasuk kemaluannya, kecuali kepada istri-istri mereka dan kepada budak. Dulu, sekarang udah nggak ada. Karena Rasulullah SAW ketika haji wada itu menghapuskan perbudakan di dalam Islam, nggak ada lagi, jadi dibebaskan semua. Maka kondisi ketika itu lebih parah daripada ya peradaban yang waktu itu lebih besar, yaitu peradaban Romawi dan Persia. Contoh tadi pertama perbudakan. Contoh yang lain, kenapa disebut jahiliyah? Ayo, jangan ngantuk. Ada yang bisa sebutin? Pembodohan. Apa contohnya pembodohan? Orang Quraisy nggak bodoh, pinter bersyair. Kalau udah main perang nih, jago. Ayo, jahiliyah ini bukan, jahil itu kan bodoh ya, tapi dia ini bukan bodoh dalam hal pikirannya, tapi karena dia ingkar dengan yang apa Rasulullah SAW bawa ajarannya. Jadi dia sebetulnya menolak kebenaran, makanya disebut dengan orang-orang yang bodoh. Perbudakan. Ada yang namanya lagi istibda. Istibda ini contohnya orang mau nikah itu nggak perlu pakai wali-walian, ya. Maka seorang perempuan atau keluarga perempuan ketika mau menikah tinggal tancap aja tuh bendera di depan rumahnya, ya. Ini namanya istibda. Kemudian nanti ada laki-laki yang lewat, dia lihat, nah ini tanda, maka dia masuk ke tempat perempuan, ke rumah, ya. Kemudian dia datangi perempuan itu dan dia pulang, nggak datang lagi. Besok begitu lagi, ada si B, ada si C, ada si D. Lama-lama perempuannya hamil, betul nggak Bu? Maka siapa yang kemarin setoran, ya, diundi, luar biasa, diundi. A, mana datang sini? B, dikocok pakai arisan Bu ya. Keluar nih siapa nih? Maka itulah yang menjadi bapaknya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang begitu?
Belum ada, kalau kita mah arisan kok. Iya, arisan dapat duit, ini mah dapat, ya, dapat ampas kan kalau gitu. Itu istilah. Misalnya lagi, ya, ada yang disebut kalau dalam ekonomi misalnya ribawi yang merajalela. Orang kalau dulu itu riba itu dikatakan riba ya, pinjam dengan bunga. Kalau orang jahiliyah itu mengatakan yang namanya riba itu adalah membantuin. Ya, jadi sebetulnya sama ya. Kita lagi nih perlu duit, rentenir. Ada mau rentenir sekarang? Wah, hati-hati nih. Wah, hati-hati nih. Ya, bisa hilang terbang rumah kalau gitu. Pinjam 1 juta. Waktu pulangin nanti akhir bulan, biasanya diapain? Ditambahin ya. Sebetulnya dilebihin bahasanya, dilebihin. Bunga tuh Bu ya, bunga. Sebetulnya ketika kita lagi perlu 1 juta tadi, dia membantuin, bagus gak tuh? Bagus, nggak bagusnya di mana? Nah itu dia. Ya nggak bagusnya itu karena dia pakai bungain. Bunganya lagi berlipat-lipat ganda. La ta'kulu ar-riba adha'afan mudha'afah. Jangan kalian memakan harta riba yang berlipat-lipat ganda. Minjemnya 1 juta. Ya waktu balikin 1.100.000 dia nggak bisa balikin, 10 bulan dia nggak bisa balikin, nilainya udah sama tuh. 100.000 sebulan, 100.000 sebulan, 10 bulan berapa Bu? 1 juta. Kalau setahun dia nggak balikin, banyakan mana bunganya apa pokoknya? Banyakan bunganya. Begitulah ketika zaman jahiliyah yang terjadi sebelum Rasulullah SAW turun atau sebelum Rasulullah SAW diutus ke Jazirah Arab. Ya, dan banyak lagi sebetulnya. Maka Rasulullah SAW diutus itu adalah salah satunya untuk membenarkan Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan Allah dan menghapus praktek-praktek pembodohan yang seperti tadi. Datangnya di Arab itu yang kita tahu cuma pada pasir, beda sama Nusantara. Indonesia dulu nggak ada Indonesia ya. Ada Nusantara mungkin tuh, dia mempunyai tanah yang subur, ya apa aja tuh ditancepin, hidup nggak? Hidup. Batang apa ditancepin hidup? Bayangin, luar biasa suburnya, air di mana-mana bersih. Coba ke Arab, susah benar tuh, ya tempat-tempat yang subur, tempat yang sejuk. Makanya orang Arab seneng banget kalau ke Indonesia nggak mau pulang dia. Bahkan dia pengen kawin di sini, biasa begitu tuh. Banyak itu ya. Nah, kalau saya ngomong tuh, banyak katanya. Maka Rasulullah SAW diutus ke Jazirah Arab yang saat itu zamannya adalah zaman kegelapan. Ila zulumati ila nur, kepada cahaya. Maka Michael Hart itu mengkategorikan Rasulullah SAW dari orang yang satu sampai nilainya sekarang bermiliar-miliar, sangat dahsyat. Bu, kalau orang ajarannya itu ajarannya bukan datangnya dari wahyu, kalau ajarannya itu ajaran yang datang dari hawa nafsu, biasanya ajarannya itu cuma tahan sampai dia sampai mati, wah udah, biasanya begitu. Mau kasih contoh, misalnya ada pondok pesantren gede banget, ada kiainya, biasanya gimana tuh biasanya? Bubaran. Anak yang ini pengen dilanjutin, anak yang ini pengen dijual, anak yang pengen ini pengen macam-macam dijual akhirnya. Bubar. Rasulullah SAW tidak menghasilkan atau tidak mewariskan harta sedikit pun. Sehingga ketika itu diwariskan kepada Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman dan Ali, kemudian Khulafaur Rasyidin, terus sampai sekarang, dan ajarannya kekal. Itulah Michael Hart yang menjadikan Michael Hart ya sebagai alasan untuk menjadikan Muhammad, nggak ada nabinya tuh, dia nggak percaya sama nabi, tapi menjadikan Muhammad sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia.
Walaupun ketika itu kita tahu ada yang namanya Kaisar, ada yang namanya Genghis Khan, pernah dengar Bu? Ada yang tahu misalnya nama ya orang-orang Barat ya banyak banget ya banyak. Tetapi nggak disebut yang pertama, kedua, ketiga. Yang disebut adalah Rasulullah SAW. Kalau orang kalau orang Barat saja menjadikan Rasulullah SAW menjadikan top number one, bagaimana dengan kita Bu? Betul nggak? Maka acara kita nih hari ini ya judulnya apa di judulnya? Meningkatkan kualitas ibadah dan ketakwaan melalui Maulid Nabi. Sekarang Ibu, kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Maka masyarakat kita banyak sekali yang memperingati, banyak sekali yang mengadakan acara seperti ini misalnya. Ada yang acara di sekolah, ada nggak? Ada. Ya, belum lama di sekolah, kemarin di kampus, ini di masjid, ada lagi di tabligh akbar, ada. Yang paling penting adalah bukan cuma peringatannya Bu, ayo, bukan cuma kita hadirnya, yang kemudian kita makan-makannya. Yang paling penting apa? Ini ada dua nih tujuannya nih. Kalau kita pengen memperingati, mesti ada tujuannya. Kalau kita peringati ada momentumnya Maulid, maka di dalam acara tersebut nggak boleh sebelum pulang kita harus tahu siapa itu Nabi kita. Belajar lagi, buka lagi sirah nabawiyahnya. Maka di antara nanti akan kita contohkan adalah akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ada yang disebut dengan sifat-sifat wajibnya Nabi Muhammad SAW. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita kenal dengan Nabi kita. Dan kalau udah kenal apa? Kalau udah kenal, tak kenal maka tak sayang. Gimana kita mau sayang kepada Nabi tapi kita nggak tahu perintilannya Nabi? Maka kita harus tahu perintilannya. Kalau udah tahu perintilannya, kita bakal sayang. Kalau udah sayang, maka kita nanti akan meneladani Rasulullah SAW, mencintai, meneladani. Sebagaimana tadi ayat yang disebutkan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu artinya apa Bu? Ada namanya uswatun hasanah? Ada? Nah, nggak ada nih. Kalau ada dapat hadiah Ibu ya. Uswatun hasanah artinya Bu, suri tauladan yang baik. Dalam arti kata yang lain adalah mathalul a'la. Fasir yang lain mengatakan contoh yang paling tinggi. Nggak ada lagi contoh yang lain selain Nabi Muhammad SAW. Saya tanya nih Ibu nih, siapa yang di rumahnya ditempelin stiker atau poster apa Bu? Pemain bola anak-anaknya? Enggak ya Bu ya? Enggak, tapi Korea iya. Korea iya tapi Korea ada Bu yang Koreaan? Alhamdulillah. Nggak ada nih bener nih? Alhamdulillah. Pemain bola nggak ada pemain bola? Ada? Ada juga nih Pak. Saya nih kalau saya ngomong sama laki-laki main bola atau tukang balap motor gitu. Jangankan ditempel di rumahnya gede-gede, di lemarinya ditempel, di dompetnya ditempel, di handphonenya sentring-sentrnya ada tukang bola. Masya Allah. Dia jadikan dia idola. Dijadikannya dia idola. Padahal kata Rasulullah SAW, nanti kita akan dibangkitkan dengan siapa yang kita idolain, yang kita cintain, yang kita fanin. Kalau yang kita fanin, yang kita cintain adalah drama Korea tadi, tukang bola, ya tukang naik motor, maka apa fungsinya mereka buat kita? Padahal ketika itu kita nggak bisa ngapa-ngapain selain kita menunggu syafaat daripada Rasulullah SAW. Ya ketika itu kita pengen banget, udah kelaparan, udah kehausan, Rasulullah nunggu di
di Telaga Kautsar. Mana umat-umatku dulu ya yang menghidupkan sunnah-sunnahku, dipanggilin oleh Rasulullah SAW. Di situ ada malaikat yang jagain, ada yang dipisahin, ya ente nggak masuk. Enggak, saya umatnya Nabi. Enggak, kata malaikat. Kenapa enggak? Karena ente tidak ya menjalankan sunnah-sunnahnya. Bayangin, Rasulullah SAW sedih dengan yang kayak gitu. Ketika kita lagi pengen butuh-butuhnya air, ya di hari kiamat ada yang disebut dengan Telaga Kautsar. Kita bawa ke padang pasir, ya haus, apa namanya? Habis persediaan air udah habis. Kemudian kita pas lagi melihat dari jauh ada oase, ada airnya, seneng nggak bu? Wah gila, seneng banget. Ya, kita kalau lagi kelaparan dapat makanan, wah nikmat banget ya pokoknya. Tetapi giliran udah dekat dihalau oleh malaikat. Kenapa? Kalian dulu tidak mengikuti sunnah-sunnah. Yang bagaimana sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad tidak bisa kita pelajari. Maka dari itu ibu-ibu semua, mari kita jadikan momentum maulid bukan cuma sekedar hadirnya saja, bukan cuma memperingatinya saja, tetapi kita bawa tuh ajaran-ajaran Nabi Muhammad ke dalam kehidupan kita. Ya, bagi ibu-ibu punya peran pastinya nggak? Perannya berbeda dengan peran bapak-bapak. Betul nggak bu? Di rumah punya peran. Kira-kira perannya apa nih bu nih? Hah? Banyak. Apa banyak? Masak, cuci. Nah itu mah kerjaan bukan ini. Itu membunuh itu. Ya, sebagai madrasatul ula. Apa itu madrasatul ula? Iya, sebagai madrasah itu sekolahan bagi anak-anaknya misalnya. Ya, maka ini penting sekali supaya kita bisa teladani apa yang menjadi ya ajaran-ajaran atau yang menjadi perintah-perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang pertama ada yang kita sebut dengan sifat-sifat wajib Nabi. Siapa yang tahu sifat wajib Nabi? Sifat wajib Nabi ada 4. Nah, tuh, benar tuh. Apa bu? Ya, udah benar itu. Sini ke bapaknya sini. Hah? Sini. Amanah, fatona, tablik. Nah, masya Allah. Ada hadiah nggak pak? Nah, ntar dapat snack bu. Baik, yang pertama Sidik apa artinya? Nah, benar, jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah itu sangat membenci, memurkai orang yang mulutnya A, ya perlakuannya B. Berarti ini nggak jujur. Apa namanya? Munafik. Ya, bahkan munafik ini disebut sebagai ayatul munafik salas. Apa tuh ayatul munafik salas? Ayatul tanda-tanda orang munafik ada 3. Ida hadata kadzaba. Kalau dia ngomong berbohong, maka jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Ya, sering bohong mulai dikurangi. Misalnya, bohong buat yang benar gimana Ustaz? Itu lain. Misalnya, ya, bohong buat yang benar gimana ya? Bohong ya susah ya. Tapi nggak apa-apa, biasanya kadang-kadang ini di keluarga mesti ada begitu nih. Ya Neng, apa? Yuk kita jalan kemana? Oh pokoknya enak dah, ke masjid, enak. Atau misalnya, Masya Allah suamiku, udah tuh, ya berkata-kata yang romantis, walaupun tidak sebenarnya romantis misalnya, nggak apa-apa. Ya, anak juga begitu ya, nggak apa-apa ya. Yang namanya anak itu harus dipaksain.
Muru auladakum bis shalah, suruh anak-anak kita itu suruh sholat. Umurnya berapa untuk suruh sholat? Berapa tahun? Wahum 7 tahun ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum, pukul mereka. Tapi pukulnya bukan kepala, kaki atau ditakutin, musolpet. Itu. Ketika umurnya berapa? 10 tahun. Wadribuhum ketika mereka asyru sanawat, 10 tahun. Maka ini adalah salah satu contoh kita ketika kita menjadi seorang atau berperan sebagai ibu di rumah tangga, di rumah kita sendiri. Ya, suami misalnya udah azan, ya masih megang handphone, ya udah gerubuk-gerubukan aja udah. Ya, kalau kita susah ngomongnya, pokoknya udah, ya apa kek, ya dibikinin biar nggak nyaman tuh. Ya, kipas anginnya dipelekosin ya, atau dimatiin lampunya. Udah nih, udah mau sholat nih, Allahu Akbar, ya kita ngomong aja kenceng-kenceng dah udah. Ini kode nih, biar supaya bergerak ke masjid. Kalau bisa diomongin dengan baik, ngomongin dengan baik, kan gitu. Ini salah satu contoh daripada siddiq. Dan siddiq ini adalah sifat wajib Nabi yang nggak mungkin Rasulullah SAW berbohong. Kalau kita mungkin ya nggak bisa mencontoh Nabi secara full 100%, maka kita bisa berusaha nggak? Bisa berusaha nggak? Bisa berusaha supaya apa? Menadani sifat siddiqnya, sifat benarnya. Ya, jangan sampai kita kerjaannya tiap hari berbohong. Apakah berbohong kepada keluarganya? Apakah berbohong kepada tetangganya, kepada masyarakatnya? Nggak boleh. Ada sekarang janji begini nggak ditepatin, ada nggak? Banyak. Siapa itu? Sono, pemimpin bu, pemimpin di Nepal bu ya. Nepal makanya ditimbungin orang tuh, orang mati kadang-kadang. Ya di kita belum sampai, cuma dicarahin rumahnya. Ya. Baik, itu yang pertama, siddiq. Yang kedua tadi apa? Siddiq amanah. Apa itu amanah? Dipercaya, ya. Dia dapat dipercaya. Kalau dititipin sesuatu, dia dapat menjaga dengan baik. Maka salah satu sifat Nabi yang ini juga perlu kita contoh. Dipercaya ya sebagai misalnya apa bu? Sebagai apa bu? Ibu sebagai apa ya? Ketua RT misalnya, di RW dipercaya, di majelis taklim dipercaya, bendahara, mesti dulu bendahara nih, ya. Maka dijaga kepercayaan itu dengan sebaik-baik. Rasulullah SAW, ya, ketika di Mekah itu, periode Mekah, Sirah Nabawi yang pertama, Rasulullah itu dimusuhin apa kagak? Dimusuhin. Sampai Rasulullah mau hijrah ke Madinah nih, ya Rasulullah bilang sama Ali, ya, gue mau hijrah besok. Ini banyak barang titipan nih, pulangin ya, sebulan. Kalau kita kira-kira sebulan udah jahat sama saya bawa aja sekalian, benar gak bu? Biarin aja dia udah jahat sama saya bawa aja sekalian. Gak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, bahkan mereka itu ya ingin lebih banyak menitipkan kepada Rasulullah. Mereka nitipin hartanya, ya, surat tanahnya kalau ada ya dulu ya misalnya, perhiasannya. Kenapa? Karena di rumah nggak aman. Di rumah nggak aman, ada yang nyolong. Siapa yang nyolong? Ya, yang anggota di rumah tangganya misalnya. Ya, nggak dikasih misalnya nih, contohnya nih ya, Hindu setelah masuk Islam itu pernah menjumpai Rasulullah SAW. Hindu binti Utbah, suaminya adalah Abu Sufyan bin Khalaf. Abu Sufyan ini pemimpin Quraisy, Hindu ini pemimpin Quraisy di bidang wanita. Dua-duanya, Abu Sufyan adalah orang terpandang, Hindu juga orang terpandang. Ketika mereka masuk Islam, Fathul Mekah, masuk Islam, Hindu berjumpa dengan Rasulullah.
Ya Rasulullah, suami saya pelit banget. Ya, pelit. Ya, bagaimana pelitnya? Urusan rumah tangga ya harus dimintain terus. Udah dikasihnya kurang. Terjadi nggak Bu sekarang? Ada yang terjadi begitu? Banyak. Ada aja, jangan banyak dah ya. Mudah-mudahan jangan di sini nih. Ya. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Apa yang dikatakan Rasulullah? Kira-kira? Ya, ambil aja banyak kalau gitu, ambil. Gitu nggak? Kagak bener apa yang dikatakan Rasulullah? Ambil secukupnya, boleh. Kenapa? Haknya dia sama anaknya. Ya, makanya jangan sampai ke kebablasan ambilnya. Ada orang ini ntar dititipin di luar mana ya hartanya. Maka yang namanya amanah ini harus kita jaga. Amanah di rumah tangga, amanah di organisasi, amanah di majelis taklim, amanah di masjid, semua harus kita jaga. Yang apalagi ada hal yang paling penting, yaitu Allah mengamanahkan anak-anak kepada kita untuk kita urusin, untuk kita besarin, dan untuk kita jadikan dia sebagai orang-orang yang solih dan solihah. Ya Allah itu menitipkan amanah kepada kita itu. Yang namanya rezeki, ya uang itu amanah. Ya, yang namanya anak yang kita titipin, yang kita lahirkan, yang kita besarkan itu juga adalah amanah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun 'azim." Kalau kita bisa ya menjadikan titipan itu titipan yang berguna pada saat yang akan datang, dia menjadi berlimpah keberkahannya, menjadi orang yang bermanfaat, maka tunggulah ajrunnya. Ajrun itu apa ya? Pahala daripada Allah yang sangat besar. Jadi kalau kita bisa mendidik anaknya menjadi anak yang solih, hafal Quran, atau nggak pakai hafal Quran misalnya, anaknya suka membantu orang lain, anaknya jujur, dipercaya, kemudian anaknya dia bermasyarakat, membantu orang-orang, masih senang orang-orang dengan anak kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar orang tua yang mendidiknya, mentarbiyah. Ya amanah juga. Jangan udah payah Ustaz, payah banget Ustaz. Gak bisa dibilangin udah, gak bisa dibilangin. Sabar. Harus didoain terus-menerus, gak boleh putus doanya kepada anak-anak kita. Harus, itu namanya amanah yang diberikan kepada kita. Dia bisa menjadi fitnah dan dia bisa menjadi ya pahala yang sangat besar buat kita. 2. Siddiq, amanah. Kemudian tabligh dulu. Nah, tabligh apa? Ini kayak begini nih. Menyampaikan. Ya, Rasulullah memang tugasnya berbeda dengan Nabi. Ada perbedaan dalam kitab akidah. Yang namanya Nabi dengan Rasul itu ada perbedaan. Siapa yang tahu perbedaan Nabi dan Rasul? Mana nih? Ayo, Nabi dan Rasul apa bedanya? Sama aja kayak Ustaz, sama? Enggak, beda. Ayo, bu, ayo bu. Hah? Rasul dapat mukjizat, Nabi? Dapat kok. Dapat. Semua Nabi dapat mukjizat. Ayo, ini, ya, coba. Rasul udah pasti Nabi, kalau Nabi belum tentu Rasul. Nah, benar juga, tapi belum tentu. Kalau Nabi belum tentu Rasul. Kalau Rasul udah pasti Nabi, benar. Iya. Jadi kalau disebut Rasul, pasti dia Nabi, benar. Tapi ada yang lain. Ini berkaitan dengan tabligh tadi. Nah, Ibu. Ya. Oke. Al-Quran aja. Yang lain-lain gimana Rasul yang lain? Kita potong ya. Nah, jadi kalau Nabi dia mendapatkan wahyu untuk diri sendiri dan keluarganya. Kalau Rasul
Dia mendapatkan wahyu, mendapatkan kitab, ajaran, dan dia wajib untuk menyampaikan. Beratan mana Bu? Beratan mana? Rasul. Nabi atau Rasul? Rasul. Makanya Rasulullah paling berat ujiannya. Dikata apa kata Rasul? Ya, Nabi Muhammad itu ketika dia hijrah ya ke Madinah jadi pontang-panting, jadi apa namanya ini? Kaki goyang-goyang apa namanya? Ya, apa namanya Bu? Ya, begitulah kandolan gitu misalnya ya. Bisa goyang-goyang kaki. Enggak. Rasul ketika tiba di Madinah, waduh, udah diserbu oleh orang-orang Yahudi. Kita tahu di Madinah itu Rasulullah 13 tahun, 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah. 23 tahun Rasulullah berdakwah, menyampaikan ajaran Islam, menyampaikan wahyu. Coba, walaupun di Madinah Rasulullah hijrah ke Madinah ya cuma 10 tahun, perangnya Rasulullah itu 13 kali, hampir setahun sekali itu, bukan setahun hampir ya, lebih daripada setahun sekali perangnya. Belum kering luka udah besok perang lagi. Bayangin. Perang pertama dengan orang-orang kafir Quraisy, namanya perang Badar. Pada tahun kedua Hijriah, tahun ketiga Hijriah perang Uhud. Ya, kemudian ada perang Ahzab, perang Khandaq. Kemudian ada pengkhianatan Bani Quraisyah, Bani Nazir, Bani Mustalik, banyak banget. Sehingga Rasulullah SAW selain dia memikirkan umat bagaimana nih mau ekspansi, bagaimana mau meluaskan ajaran, tapi udah perang lagi. Luar biasa ujiannya Rasulullah SAW. Maka tetap apa yang menjadi sifat wajib Nabi harus dia sampaikan. Maka di dalam khutbah terakhir Rasulullah SAW di dalam Haji Wada, Rasulullah berkata begini, wahai sahabatku, ya, apakah semua yang sudah aku dapatkan sudah saya share pada kalian semua? Ya, artinya yang sudah didapetin ilmunya, yang udah diberikan ayat-ayat Al-Qur'annya, apakah itu sudah disampaikan kepada para sahabat semuanya? Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, sahih, benar ya Rasulullah, udah disampaikan semuanya. Saya tanya dulu sekarang, kalau kita punya perguruan silat misalnya, ya, kemudian ibu sebagai jagoannya, gurunya, bukan ibu ya, bapak, ya. Saya sebagai yang ngajarin, suhu apa namanya tuh? Kalau silat apa silat? Ya, pimpinannya dah. Apa namanya? Pendekar. Pelatih mah bahasa keren tuh. Nggak apa-apa, pelatih. Dia punya nih, udah satu perguruan silat. Dia punya banyak murid. Saya tanya nih, kalau orang sudah di sabuk ya, tingkat 1 sampai 10, semuanya udah diajarin, jurusnya udah diajarin semua. Bagaimana kalau nanti yang sabuk 10 atau tingkat 10 mengkhianati pelatihnya? Dia lebih muda, saya udah lebih tua, jurusnya sama. Kira-kira gitu nggak pikirannya? Kan ada dulu kita sering nonton film. Kalau film ya biasanya tempatnya misalnya silat A dengan silat B pada berantem, ya kan? Perguruan silat ini dengan ini berantem, ya nanti yang menguasai akan menjadi pelatihnya, akan menjadi ya orang yang dihormati. Maka biasanya orang yang tertinggi ini akan ngisain jurus biasanya, benar nggak? Biasanya kita sebut dengan jurus. Nah, apa tuh? Jurus pamungkas. Walaupun nomor 1 sampai nomor 10 sabuknya udah diajarin, tapi yang namanya jurus pamungkas nggak boleh saya ajarin, betul nggak? Harus ada nih supaya kalau dia, ya saya mau pukul, dia udah tahu bakal saya pukul. Ya, saya mau nendang, dia udah tahu cara nendang, cara nangkisnya. Maka biasanya guru persilatan di dunia persilatan dia mesti punya
Satu jurus pamungkas. Kalau ada nanti yang berkhianat di zaman dulu nih ya, zaman dulu. Kalau sekarang kok udah nggak ada silat, silatnya pakai game semua, taktek begitu ya. Ya, maka ketika ya dia nggak sampaikan satu jurus tadi, maka dia sedang dalam kondisi aman. Tetapi tidak dengan Rasulullah SAW. Apa yang Rasulullah ya dapatkan semuanya harus disampaikan. Itulah yang namanya tabligh. Ya, contohnya seperti itu. Maka bagaimana tablighnya kita? Maka kita harus menyampaikan, mengajarkan kepada anak-anak. Ya Bu ya. Jadi jangan sampai ilmunya ini nggak disampaikan kepada anak-anak kita dulu. Jangan anak orang. Anak orang boleh sebagai guru misalnya, tapi anak kita jangan diajarin. Wah, ini nanti akan ditanyain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi yang berkenaan nih. Saya sering banget nih mengatakan, ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang masih muda nih, muda semua ini. Muda tua nih. Mana yang masih muda yang Gen Z mana Gen Z? Nah, misalnya ada yang baru nikah, punya anak, maka anaknya itu jangan sampai diajarin Al-Fatihah oleh guru TK, nggak boleh. Kenapa Bu nggak boleh? Nah, pahalanya nanti ke gurunya semua. Dia baca setiap sholat selama hidupnya, nanti yang ngajarin siapa tuh? Guru TK-nya, guru TPK-nya. Maka guru TPK-nya yang dapat, orang tuanya gimana? Kesian banget. Makanya walaupun anak-anak masih kecil nih, belum bisa ngomong nih, masih 2 tahun, 3 tahun, baru 1 kata, 2 kata, alamin, amin, amin, gak apa-apa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, amin, gak apa-apa dulu. Yang penting dia suka. Nanti gimana dia bisa 2 kata, 3 kata, dia akan menyontohkan. Allahu Akbar, bapaknya lagi sholat, alamin, alamin udah 2 kata. Gak apa-apa Bu. Penting itu kita ajarin, kita tabligh, kita sampaikan kepada anak-anak kita. Jangan sampai ketimbang surat Al-Fatihah dia belajar sama orang lain. Jangan sampai lagi. Ya, mau di mana cari pahala lagi? Padahal pahala kita itu adalah dari anak-anak kita sendiri. Kata Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam." Kalau meninggal manusia itu akan terpotong. In qata'a amaluhu illa min salas. Ada 3. Apa aja Bu? Amal jariah yang kita pernah amal, cengin dia jadi itu, misalnya dibikinin masjid, dibikinin ya karpet, orang pada sholat di situ, kemudian dibikinin misalnya Al-Quran atau TPQ misalnya, orang pada belajar Al-Quran di situ, sehingga ketika dia nggak bisa lagi beramal, badannya terbujur kaku, dia nggak punya lagi amalan lagi, udah orang mati, gimana beramal, ya kan? Maka dia tetap masih bisa menambah pahala-pahalanya dari amal jariah yang dulu pernah dia kasih. Masya Allah, amalan jariah yang pertama. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita kasih kepada anak-anak kita. Di sini anak-anak kita ini bisa anak-anak biologis yang kita lahirin langsung, bisa juga kepada anak-anak yang kita rawat, yang kita ajarin. Makanya tadi guru TK dia ngajarin Al-Quran, banyak banget ya pahalanya tuh. Selama itu anak yang diajarin membaca Al-Fatihah dan Al-Quran, setiap hurufnya kebagian jatahnya. Waduh, gimana jatahnya kita orang tua? Makanya Bu ya, sebengal-bengalnya orang tua nih, senakal-nakalnya, kalau yang urusan Al-Fatihah itu jangan sampai dilewati. Kenapa? Al-Fatihah itu akan dibawa seterusnya oleh anak kita. Dia nggak bakal, yang Al-Fatihah itu nggak mungkin dia nggak lakukan. Dalam sehari dia harus membaca Al-Fatihah berapa kali? 5 kali sholat. Berapa kali? Berapa rakaat? 17 kali rakaat. Itu yang wajib. Belum kalau dia berzikir, kalau dia misalnya ya sholat duha, sholat sunnah yang ada 12 rakaat lagi. Masya Allah. Ya Bu ya.
Jadi urusan ini gimana nih? Kalau saya udah tua nih, anak-anak udah pada gede, ya cucunya, ya ajarin anak-anak kita, Tong, Neng, lu punya anak, jangan sampai anak itu diajarin Al-Fatihah sama orang lain. Ini tafrih. Dari yang dasar itu nanti insya Allah dia akan bisa kepada yang lain. Waladun sholih yad'ulah. Yang ketiga apa? Anak yang soleh. Anak yang soleh yang selalu mendoakan Orang orang tuanya, beristighfar. Ya Allah ampuni dosa orang tuaku. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tembus tuh ayat, tembus tuh hadis, tembus tuh doa kepada kita, kepada orang tua yang sudah terwujudkan. Oh, yang namanya orang di kuburan, dia kata Rasulullah SAW, dia nggak bisa, ya, apa namanya, dia tidak bisa kembali lagi ke dunia seperti ini. Tetapi dia bisa melihat dan merasakan, mendengar apa yang ada di dalam dunia. Hadis sahih, ya, ini dibawakan oleh Bukhari, bahwasanya ketika Rasulullah mengatakan, ya, ini pertama ada 3 hadisnya. Cukup nggak waktu ini? Ayo, cukup ya. Yang pertama, ketika perang Badar. Perang Badar itu adalah perang pertama kaum muslimin. Ada 3 orang yang Rasulullah SAW dapatkan daripada orang-orang Quraisy. Dia meninggal. Utbah bin Rabi'ah, ya, kemudian Syaibah, dan satu lagi saya lupa namanya. Ada 3 orang. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, kepada ketiga mayat itu. Kemudian Umar yang mendengar, ya Rasulullah, ente ngomong sama orang mati. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Bahkan mereka mendengar lebih jelas daripada Umar bin Khattab. Luar biasa. Bahkan mereka yang mati mendengar lebih jelas daripada Umar bin Khattab. Ketika saya menyampaikan A, B, C, D misalnya, maka kata Umar, ya Rasulullah, kau ngomong sama orang mati. Kata Rasulullah, ya Umar, sesungguhnya ketiga orang ini mendengar lebih jelas daripada kau. Satu. Kedua, ya, dalam ayat Al-Quran yang sering kita baca, ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa alaihim. Oh, itu ayatnya. Ayatnya gimana ya? Ya, ayatnya mengatakan bahwasanya mereka itu hidup bal ahya'un 'inda rabbihim yarzuqun. Ya, jangan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian itu mengatakan bahwa orang-orang yang mati itu adalah amwat, mayat. Bal ahya'un 'inda rabbihim yarzuqun. Tetapi sesungguhnya dia itu hidup, bal ahya'un 'inda rabbihim yarzuqun. Dan Allah berikan rezeki yang banyak. Ketiga, kalau ada jenazah, kemudian jenazahnya setelah dimandikan, dikafankan, kemudian dikuburin, kemudian ketika dikuburin ada nanti para peziarahnya, pelayannya pada pulang. Mayat itu mendengarkan langkah-langkah kaki kita yang di atas pada pulang. Pernah dengar bu? Sahih kan ini? Dia itu mendengar. Jadi ketika orang tua ini udah pada meninggal, ya, ada orang yang sudah meninggal, dia mendengarkan, ya, doa-doa daripada anaknya. Dia mendengar. Makanya ketika kita beristighfar luar biasa, dia dapat alhamdulillah anak gue doain lagi. Ya Allah. Maka kalau kita ingat dengan kebaikan orang tua kita, langsung kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada kita sendiri, tetapi juga kepada orang tua. Baik, yang keempat, tabligh. Yang terakhir tadi apa? Fatona. Artinya fatona apa fatona? Cerdas. Oh,
kita mesti cerdas. Dia katakan sekolah nggak apa-apa, tapi mesti cerdas. Apalagi yang sekolah. Ya, cerdas bagaimana kita bisa menyusun, mengarahkan anak-anak kita. Ya kan kalau ngarahin nggak perlu sekolah, Bu. Ya kan? Nah, ya hari ini ikut tahfiz ya. Ya ini ngaji supaya Allah nanti memberikan syafaat kepada ente dan kepada kedua orang tua. Betul nggak begitu? Sebagai syafaat itu Al-Quran. Kemudian nanti kalau udah sekolah di sini, ya arahannya misalnya jurusannya pengen kemana, kita yang tahu kita kasih tahu. Kalau nggak tahu nih, ayo kita datengin teman babe, teman emak yang di sini nih, ya dia tahu nih kemana-mana nih. Kalau dia punya channel dari situ, begitu caranya. Paling enggak peran kita sebagai ibu harus dimaksimalkan. Bukan cuma cerdas, ya dalam misalnya ngibulin orang. Ya ada nih cerdas ngibulin orang. Karena ya di Bekasi kalau nggak salah nih, di Bekasi nih, ini Bekasi apa nih? Waduh, ibu-ibu nih ada nih di Bekasi. Surga jalur cepat 1 juta, ada nggak? Nah, ada. Cerdas ngibulin orang. Ya ilaha illallah. Ada nggak tuh? Ada nggak? Ada ya? Di sini bukan? Oh, bukan. Di sono, Bekasi sono ya. Ya, dia dengan kecerdasan ya, bukan kecerdasan, kebohongan kalau kita bilangnya. Yang ada aja yang ikut. Katanya masuk surga 1 juta rupiah. Allahu Akbar. Gimana itu? Ngibulin orang jadinya. Jadi jangan kita pakai kecerdasan itu untuk hal-hal yang bermaksiat kepada Allah. Syirik. Maka kita gunakan paling enggak untuk keluarga kita. Kalau bisa di luar keluarga kita, misalnya udah mulai masuk masjid, ke majelis taklim, organisasi, ke lembaga pendidikan, ke perkantoran, alhamdulillah digunakan. Jangan sampai tidak digunakan, tidak dimaksimalkan. Kita semua punya peran masing-masing. Baik, sifat yang 4 wajib tadi, sindik, amanah, amanah, tabligh, maka ini wajib kita teladani. Mau sama nggak mungkin, Bu. Udah pernah dibelek belum hatinya? Belum. Nabi dibelek berkali-kali, Bu. Waktu masih kecil di ibu Suswati siapa namanya? Kalimatus Sa'diyah dibelek, dicuci. Ya, kemudian pas mau masuk Isra dan Mi'raj, Rasulullah dibelek lagi sebelum ketemu sama Allah Subhanahu wa taala, disucikan hatinya. Gak ada lagi hawa nafsu di hatinya Rasulullah SAW. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Yang namanya hawa nafsu itu biasa identik dengan keburukan. Ya, pengen punya ini, pengen nambah ini, pengen itu pasti banyak. Maka Rasulullah SAW dibersihkan daripada itu. Gak mungkin kita menyamai Rasulullah, gak mungkin. Nah, dari hal-hal yang sudah disebutkan, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan apa di sini? Meningkatkan apa nih? Nah, ketakwaan kita dan ya kualitas ibadah. Kualitas ibadah nggak jauh-jauh. Biasanya ukurannya kualitas ibadah adalah rukun Islam. Apa rukun Islam? Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis, terus wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan, apa lagi? Haji wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Enggak jauh-jauh ibadah itu yang 5. Ini yang wajib, yang sunnah banyak. Yang wajib dulu dah. Yang wajib sholatnya bagaimana dijaga. Kalau udah dijaga, bagaimana sholatnya menjadi lebih khusyuk, lebih baik. Kemudian sholat, zakat, udah berzakat belum? Zakat fitrah dan zakat mal, udah belum? Belum. Ya saya menerima zakat, Pak. Ya, jangan jadi menerima zakat dulu. Harus sekali-sekali menjadi muzaki. Ya, orang yang berzakat. Kemudian yang ketiga puasa Ramadan. Kalau udah puasanya benar, bagus, tambahin lagi amalan-amalan di bulan Ramadan. Ini ibadah nih.
bagaimana sholat malamnya, bagaimana tilawatul Qur'annya, bagaimana kita membantu orang-orang yang kekurangan di bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan itu dikenal dengan bulan sosial. Kita kan mengajak orang untuk berbuka puasa itu ya. Ada iftar, biasanya dia akan sumbangan, ya. Misalnya pakai nampan, di sini pakai apa di sini? Prasmanan. Oh, mantap. Wah, iya benar prasmanan. Di sini kalau nggak salah 10 hari terakhir nih, ya, saya pernah nih, ya, sahur prasmanan luar biasa. Ada buahnya, ya, ada minumannya, ada makanannya luar biasa, ada sayurnya, ada lauk pauknya. Kemudian yang terakhir ada hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalau mampu kita berhaji, belum mampu nabung biar dapat porsi haji. Itu ibadah ukurannya, ya. Maka untuk meningkatkan ibadah kita, ketakwaan kita, perlu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ya satu dalil, ya, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu yazid bertambah, wa yanqus yazidu bil ta'ah. Bertambah karena ketaatan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia dapat berkurang, wa yanqusu bil maksiyah. Dan dia dapat berkurang karena kita melakukan kemaksiatan. Maka di momen yang penting ini, tempat yang mulia ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk kita bisa meneladani Rasulullah SAW. Ya, kalau kita udah beriman, kita beriman al-imanu billahi wa rasulih, al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Kita udah beriman, percaya. Sekarang bukan cukup dengan percaya. Kalau saya percaya bahwa Rasul itu ada, itu semua ngomong bisa. Tapi bagaimana Rasul itu kita teladani, kita hadapkan dengan kita, bagaimana keseharian Rasulullah SAW. Itu yang paling penting. Di momen ini kita pengen tahu bagaimana Rasulullah SAW hidup, akhlaknya seperti apa, dan kita meniru apa yang sudah Rasulullah ajarkan kepada kita. Ibaratnya ihya sunnah. Apa artinya ihya sunnah? Menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam bermuamalah. Bukan dalam ibadah saja. Kalau ibadah, tadi ada sholat yang wajib, ada sholat yang sunnah. Ada sunnah-sunnah Rasul. Misalnya afsus salam. Ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasillul arham wasallu bil laili wan nasu yamtadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, yang pertama Rasulullah wasiatkan afsus salam. Afsus salam apa Bu? Menyebarkan salam. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Harus lengkap. Wa idza tahiyatu bi tahiyatil Islam tahiyatut thayyibah. Kalau kita dikatakan Assalamualaikum, maka jawab dengan kalimat yang sama minimal. Kalau bisa lebih baik lagi, lebih lengkap. Kalau kita kenal Muslim, maka lengkap. Kalau nggak Muslim, Assalamualaikum cukup. Waalaikum. Gitu ya. Afsus salam. Ustaz, ketemu mulu, salam mulu. Begitu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ustaz, kita afsus salam, menyebarkan salam. Dia lagi tiap hari, tiap waktu. Kata Rasulullah, itu doa. Salam itu doa, Bu. Ada doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada keselamatan dan keberkahan. Kita mau gak didoain? Mau. Makanya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah, seandainya ente tahu ya kalimat salam itu mengandung doa, ente gak bakalan gak lakukan. Hatta sampai kalau ada, ini kita ketemu begini, habis itu kepisah, ada pohon, ketemu lagi, langsung salam lagi. Begitu kata Rasulullah SAW. Ya, salam mulu, gak apa-apa doa. Kemudian ada doa, misalnya orang-orang yang dari kendaraan kepada orang-orang yang berjalan. Jangan sampai yang berjalan duluan. Waalaikumsalam, lagi siapa dia?
buang. Ini nggak tahu, nggak boleh, ada adabnya. Ya, maka orang-orang yang di kendaraan dia lebih siap, betul ya? Wah, teman saya suruh Assalamualaikum, salah. Begitu. Daripada orang yang lagi jalan atau lagi duduk di kopi, buat teman kita naik motor, Assalamualaikum, sampai buang, nabrak. Kasihan, niatnya baik, tapi nusuk kita. Kasihan, afsus salam. Sunnahnya Rasulullah adalah memberikan salam duluan. Wa'atimu ta'am. Apa wa'atimu ta'am? Memberikan makan. Siapa yang nungguin WA? Ya, kapan makan-makan? Enggak sunnah nih, enggak sunnah. Hah? Yang sunnah, ayo sini. Ya, gua traktir. Nah, ini yang sunnah. Ya, yang sunnah itu adalah memberikan orang makan. Ya, nggak usah di restoran, warkop aja boleh, masuk ke apa namanya ke rumahnya boleh. Ya, nggak mesti makanan, minuman pun boleh. Yang penting apa? Yang penting mentraktir orang makan. Sekarang ada yang namanya Jumat berkah ya. Jumat berkah, nah ini perlu nih. Jangan Jumat berkah doang, Senin, Selasa berkah juga perlu kan? Iya. Seminggu nggak apa-apa dah, walaupun kecil-kecilan nih. Orang berjalan nih, nasi uduk, nih masjid, majlis taklim, nih Senin, hari Selasa, enak banget lewat situ dapat tiap hari sarapan. Ya duitnya dari mana? Kan gitu ya. Nah, ya kalau Rasulullah SAW sudah mengatakan bahwa sunnah ini akan dilakukan oleh umatnya baru seperti perbuatan. Rasulullah SAW wasilul arham. Sunnah. Ini salah satu contoh aja. Silul arham itu adalah menjalin tali silaturahim. Ibu, yang namanya menjalin tali silaturahim, ya, ribet ibu ya. Menjalin tali, belum minum ibu, belum lah. Wah, bu, udah mau lancar. Belum. Atau lagi. Menjalin tali silaturahim. Nggak ribet, alhamdulillah. Bisa 1 jam lagi. Maka yang dimaksud dengan menjalin tali silaturahim adalah menjalin tali silaturahim yang sudah keputus. Bukan menjalin tali silaturahim pada tetangga yang udah baik. Itu udah bagus. Ada nggak? Siapa nih? Yang di kontaknya di blok. Ada nggak? Ada kok. Saudaranya sendiri di blok. Ada bu? Wah, ini kalau nggak sebut mah utang mulu ini, gitu ya. Waduh, nyebelin. Nah, yang habis. 5 menit lagi, siap. Ayo. Ajan. Rutin dulu kayaknya. Ya. Ayo. Ya, jadi yang dimaksud menjalin tali silaturahim adalah menjalin silaturahim yang putus. Yang sudah nggak lagi tersambung gara-gara kasus, gara-gara pernah marahan, gara-gara pernah dulu sesuatu, maka jalin tali silaturahim kembali. Susah apa susah? Berat atau berat? Pasti, tapi sunnahnya Rasulullah begitu. Ya, termasuk dulu pernah diajak orang tua, ya, kalau mau lebaran saya diajak ke rumah si Fulan. Orang tuanya udah meninggal nih sekarang, udah meninggal. Kalau saya lewat rumah Fulan, kayaknya dulu saya ingat rumahnya dulu saya sering kemari. Satroni itu satroni. Ya, datengin. Ya Pak, saya anaknya si almarhum Fulan. Ya Allah Tom, Masya Allah, diingat ya. Nanti dia akan bilang, Tom, bapak lu baik banget, lagi gua lagi susah, lu dikasih makan. Masya Allah, kebaikan orang tua kita diceritain kepada kita. Yang dulu kita nggak tahu jadi tahu. Itu salah satu berkahnya. Belum lagi yang namanya silaturahim itu bukan hanya meluaskan rezeki, memperpanjang umur kita. Masya Allah. Ya, yang terakhir, wanasubnya, sallu billahi wanasubnya. Kalau yang ketiga tadi berkaitan dengan muamalah, afsus salam, mu'atimut ta'am, wasilul arham. Yang terakhir adalah berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa haknya Allah? Sholat malam di saat orang-orang lagi pada itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selama hidupnya. Rasulullah kakinya bengkak,
Rasulullah kakinya bengkak karena sholat malam. Maka kalau kita nggak bisa bengkak karena sholat malam, paling nggak kita sholat malam dikit-dikit mulai dikit. Jangan sampai nggak ada dalam 1 bulan, nggak ada dalam 1 minggu, nggak mungkin, nggak boleh. Harus dipaksain kita sholat malam. Bermunajatlah di sepertiga malam karena di situ Allah Subhanahu wa taala menunggu kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi ketika kita menanyakan kepada ya Allah, berdoa kepada Allah, ya sesungguhnya Allah itu dekat. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi kalau berdoa jangan kepada yang lain, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir. Ya. Terakhir, pantun nih. Sungguh cantik si anak darah. Cakep. Kalau tersenyum memikat hati. Kalau tersilap tutur kata. Maaf diminta sepenuh hati. Masya Allah. Satu lagi ya. Air jernih mengalir ke kali. Ikan berenang riang gembira. Terima kasih ibu-ibu majelis taklim ini. Semoga Allah lipat gandakan pahala. Pak Taufik pergi ke masjid pakai kopiah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.